Halo Garut Lovers, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan berangkat ke salah satu wisata alam yang berada di Garut. Namanya adalah Talaga Bodas. Apa saja sih yang ada di kawasan wisata tersebut? Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Worth it atau enggakah untuk dikunjungi? Semua akan dikupas tuntas di video ini. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Stay tune. Jadi lovers, telah sampailah perjalanan kami ke kawasan Talaga Bodas, Sukamenak, Wanaraja, Garut. Bagaimana keadaan Talaga Bodas ini akan kami bahas saat ini juga. Don't go anywhere. Kawah Talaga Bodas berada di Jalan Talaga Bodas, Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Tempat wisata ini ternyata awalnya bukan tempat wisata yang populer di masyarakat Garut. Talaga ini berada di atas ketinggian 1512 meter di atas permukaan laut di Gunung Talaga Bodas yang menjadi salah satu gunung tertinggi di Garut. Tempat ini terbentuk dari lava andesit dan proklastik serta letusan Gunung Galunggung. Di dekat kawah ini terdapat sebuah perkampungan yang dulunya bernama Kampung Papandak. Awal dikenalnya tempat wisata ini adalah pada sekitar tahun 1923. Ada seorang fotografer dari Belanda keturunan Jerman yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Fotografer tersebut bernama Margaret Mathilde Weissenborn, yang lebih dikenal dengan nama Tilly Weissenborn. Saat berburu foto, ia datang dan berkunjung ke kawasan kawah tersebut dan mengambil foto pemandangan sekitar. Hasil fotonya diabadikan dalam sebuah kartu pos di tahun yang sama. Setelah muncul sebagai gambar dalam kartu pos, orang-orang Eropa yang melihatnya mulai tertarik dengan pemandangan Talaga Bodas. Mereka pun bertanya-tanya perihal di mana lokasi daerah tersebut. Berhubung masyarakat Eropa sangat tertarik dengan kawah yang ada di kartu pos, maka banyak wisatawan asing yang mulai berdatangan ke Talaga Bodas. Padahal saat itu Talaga Bodas bukan kawasan wisata. Jadi lovers, untuk memasuki kawasan Talaga Bodas ini, pengunjung hanya membayar tiket 25.000 per orang. Dan karena aksesnya cukup jauh dari tempat parkir, kita bisa menggunakan jasa ojek dan membayar Rp10.000 per orang. Nah, dengan membayar sejumlah yang tadi disebut, itu semua sudah termasuk akses seluruh kawasan wisata ini. Dengan rincian, 10.000 untuk tiket masuk, 5.000 untuk parkir, dan 2.000 untuk asuransi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan kecelakaan fisik. Ada perbedaan harga tiket masuk, teman-teman. Kalau misalkan kalian berangkat weekday, harga tiket masuknya per orang sebesar Rp7.500, dan kalau weekend sebesar Rp10.000. Oh iya, buat kalian yang mau melakukan aktivitas camping juga bisa banget dengan melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp17.000 per malam. Kalian sudah bisa camping di sini, dan kalian bisa bawa motor sendiri ke area campingnya. Kepopuleran dari Talaga Bodas terdengar oleh pemerintah Belanda yang pada saat itu masih menjajah Indonesia. Seorang gubernur jenderal Hindia Belanda pun akhirnya menetapkan kawah Talaga Bodas sebagai salah satu objek wisata pada tanggal 14 Februari 1924. Tempat wisata ini sempat menurun popularitasnya pada tahun 1935 dikarenakan terbakarnya Kampung Papandak, sehingga wisatawan mancanegara enggan datang ke sana. Tapi di tahun 1970-an, tempat ini kembali ramai oleh para wisatawan, terutama wisatawan lokal. Nama kawah Talaga Bodas berasal dari bahasa Sunda, yaitu talaga yang berarti kolam dan bodas artinya putih. Kenapa dinamai kawah Talaga Bodas? Itu karena air telaga tersebut berwarna putih. Hal itu dikarenakan kandungan air danau yang terbentuk dari kawah ini mengandung belerang. Apa saja sih yang bisa dinikmati di kawah Talaga Bodas ini? Bukan tanpa alasan mengapa dulu masyarakat Eropa jatuh cinta dengan kawah Talaga Bodas, meski hanya melihat dari kartu pos. Itu karena panorama di telaga tersebut sangat menawan dan mempesona. Mari kita cek keindahan panorama yang dimiliki oleh tempat wisata ini.
1. Kawah biru. Saat tiba di wisata ini, teman-teman bakalan disambut sebuah kawah atau danau yang berwarna biru, yang agak keputihan. Kawah ini memiliki pemandangan bukit-bukit hijau di sekitarnya, yang menambah keindahan panorama tempat wisata ini. Selain itu, ketika cuaca hujan atau suhu sedang dingin, mudah sekali menjumpai kabut tipis yang ada di atas danau atau daerah sekitarnya. Perlu diketahui, Gunung Talaga Bodas ini terbilang gunung yang masih berstatus aktif namun tidak berbahaya karena tidak memberikan dampak vulkanik. 2. Kolam rendam. Panorama menarik lainnya yang bisa dijumpai di Telaga Bodas Garut adalah adanya kolam air panas yang lokasinya bersebelahan dengan Kawah Biru. Nah, teman-teman jangan khawatir, di sini tidak perlu membayar lagi karena tiket yang tadi dibayar di awal adalah tiket untuk semua akses tempat wisata ini. Untuk rute perjalanan, teman-teman bisa berangkat dari jalur Bandung atau jalur Tasikmalaya. Jika teman-teman berangkat dari Bandung, kalian bisa menggunakan rute Bandung, lalu Garut, lalu Wanaraja, Cibatu, dan Wanaraja, dengan memakan waktu kurang lebih 3,5 jam. Sementara, jika teman-teman berangkat dari kota Tasikmalaya, kalian bisa menggunakan rute menuju Karangnunggal yang menuju ke arah barat. Untuk jam operasional tempat wisata ini dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, menarik bukan? Makanya, ayo segera berkunjung ke sini teman-teman. Apalagi sebentar lagi lebaran, momen yang pas banget untuk berwisata. Dan tempat wisata ini harus jadi salah satu daftar tempat yang wajib kalian kunjungin bersama keluarga. Dijamin gak akan nyesel. Jadi lovers, di kawasan Talaga Bodas ini fasilitasnya cukup lengkap. Kita di sini bisa menemukan toilet, kita di sini bisa menemukan musola maupun tong sampah. Dan jangan lupa pesan kami, jagalah selalu kebersihan. Jadi lovers, di kawasan Talaga Bodas ini, para pengunjung bisa melakukan aktivitas rendam. Dan kelebihan kolam rendam yang ada di sini adalah kolam yang menghadap view yang sangat bagus, view Talaga Bodas.
Sejenak melepaskan lelah, para pengunjung bisa beristirahat di sini, di depan curug yang airnya sangat bening dan sangat dingin. Gary Lovers, saat berkunjung ke Telaga Bodas Garut, ada beragam aktivitas yang bisa dilakukan selain memandangi indahnya kawasan wisata ini, yaitu yang pertama, berfoto. Tak lengkap rasanya jika datang ke tempat wisata ini tanpa mengabadikannya dengan cara berfoto. Pemandangan di sekitar wisata Telaga Bodas yang indah akan terlihat epik saat difoto. Berhubung memiliki pemandangan yang indah, tempat wisata ini sering dijadikan sebagai tempat foto prewedding atau tempat pemotretan komersil. Dengan tarif tambahan sekitar 100.000 sampai 250.000, biaya tersebut terhitung murah dibanding di tempat wisata lain yang biasanya memberi harga tambahan antara 350.000 sampai 700.000. 2. Membuat video. Sama halnya dengan foto, membuat video juga adalah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan di tempat ini. Dengan zaman sekarang yang apa-apa serba konten, tempat ini sangat cocok didokumentasikan lewat videografi. Dan jangan khawatir, karena lokasi wisata ini sangat luas, kalian tidak akan berebutan angle pengambilan footage, kecuali di spot utama seperti di tempat yang terdapat tulisan Telaga Bodas. Lumayan kan buat mengisi akun-akun sosial media yang kalian punya? 3. Trekking dan hiking. Berhubung tanahnya yang berbukit dan menanjak, dengan tingkat kemiringan cenderung curam, kawah Telaga Bodas ini cocok buat kalian melakukan trekking dan hiking. 4. Makan-makan. Nah, buat kalian pencinta alam yang suka makan di alam, tempat ini super cocok untuk kalian botram bersama keluarga, teman, atau lainnya. Dengan suasana yang cukup sejuk, itu akan menjadi kenikmatan tersendiri saat kalian makan bersama di sini. Dan berbagai macam aktivitas lainnya. Tips-tips saat berkunjung ke tempat wisata ini. 1. Berhubung warung di kawasan Telaga Bodas ini hanya tersedia di dekat parkiran saja, sebaiknya sebelum naik ke atas kalian harus membeli air mineral terlebih dahulu agar selama di Telaga Bodas kalian tidak dehidrasi. 2. Memakai sunscreen. 3. Untuk kalian yang mau berfoto atau membuat video, disarankan menggunakan OOTD yang sesuai dan membawa properti yang cocok dengan lokasi tersebut. Gary Lovers, di setiap tempat wisata yang pernah kami kunjungin, selalu kami temukan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan di sini adalah, pertama, tempatnya sangat sepi dan alami sehingga kita bisa puas di sini melakukan refreshing. Yang kedua, di sini juga disediakan beberapa gazebo, di mana kalau kita pergunakan gazebo tersebut, kita tidak dipungut biaya lagi. Dan yang ketiga, di sini juga ada spot selfie yang bagus. Di atas spot selfie kita bisa berfoto ria dengan pemandangan yang sangat indah. Dan di spot selfie pun kita tidak dikenakan biaya tambahan. Dan kekurangan yang ada di lokasi ini adalah sedikitnya tempat sampah sehingga banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Dan kita bisa menemukan banyak sekali sampah berserakan di mana-mana yang tidak dikelola oleh pihak yang bersangkutan.
So, itu dia tadi semua tentang Talaga Bodas. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Kalau menurut saya, itu tetap sangat worth it untuk dikunjungi. Walaupun ada kekurangan, tetapi masih sangat tertutupi oleh berbagai macam kelebihannya. Dari mulai tiket yang murah dan fasilitas yang cukup lengkap, dan tentunya suguhan wisata alam tersebut yang sangat memanjakan mata yang akan membuat kita selalu bersyukur. Nah, untuk kekurangannya mudah-mudahan bisa diatasi oleh pihak pengelola. So, segitu aja pembahasan tentang Talaga Bodas. See you next trip guys. Bye.